Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan untuk kita semua. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Febri Nawanti Beru Saragih. Saya berasal dari institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indah Medan, di mana Stikes Indah Medan memiliki 3 prodi. Yang pertama itu adalah prodi S1 Farmasi, kemudian prodi D3 Kebidanan, dan prodi Keperawatan. Selama saya bekerja dan mengajar di prodi Kebidanan, saya membawakan beberapa mata kuliah. Di antaranya yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan, Kegawat Daruratan, Maternal dan Neonatal. Di mana mata kuliah ini memiliki beban SKS, 2 SKS untuk teori dan 2 SKS untuk praktek laboratorium. Kemudian untuk capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini, yang pertama itu adalah lulusan mampu melakukan asuhan kebidanan esensial dengan pendekatan manajemen kebidanan pada bayi baru lahir atau neonatus, bayi balita, masa kehamilan, masa persalinan, masa nipas dan menyusui, pelayanan keluarga berencana dengan prinsip universal vacation and patient safety di berbagai fasilitas pelayanan kebidanan dan komunitas sesuai dengan standar operasional dan kewenangan bidan vokasi. Kemudian capaian pembelajaran lulusan yang kedua, lulusan mampu mengenali tanda dan gejala kelainan dan komplikasi maternal dan neonatal serta berkolaborasi dalam stabilisasi serta penanganan awal kegawat daruratan maternal neonatal secara tepat dan benar. Kemudian selanjutnya untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama itu adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan keamanan pasien dan bantuan hidup dasar. Yang kedua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan prosedur penanganan awal, stabilisasi, dan persiapan rujukan pada kasus kegawat daruratan sesuai dengan standar operasional dan kewenangan bidan vokasi. Kemudian di dalam pembelajaran, saya menggunakan metode atau strategi pembelajaran dan pembelajaran. Yang pertama itu adalah saya menggunakan metode meliputi ceramah, tutorial, kerja kelompok kecil yang memungkinkan mahasiswa untuk mengeksplorasi dan memperluas pengetahuan mereka dengan cara mendengar, membaca, dan meninjau sumber dan berpartisipasi dalam diskusi baik dengan dosen dan sesama mahasiswa. Kemudian metode yang kedua yang saya pakai itu adalah studi kasus. Studi kasus mendorong mahasiswa untuk menganalisis praktik dan merenungkan pilihan asuhan yang diberikannya sesuai dengan kasus yang ditemukannya di lapangan. Kemudian metode yang ketiga yaitu bermain peran. Mahasiswa memerankan seluruh skenario kasus. Misalnya mereka menemukan kasus perdarahan, jadi mahasiswa bermain peran untuk mengkaji, kemudian membuat seperti penanganan awal yang mereka lakukan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan tindakan rujukan terhadap kasus tersebut. Kemudian metode yang keempat yaitu pembelajaran secara mandiri. Mereka bertanggung jawab atas proses pembelajaran mereka itu sendiri. Jadi mahasiswa itu dilatih bertanggung jawab atas pembelajaran yang sudah mereka terima. Kemudian metode yang kelima yang saya gunakan itu yaitu simulasi dan skill laboratorium. Jadi mahasiswa mempraktekkan keterampilan sebelum memasuki lokasi klinis dengan menggunakan pantom atau manekin yang tersedia di laboratorium Stikes Indah Medan. Di dalam proses pembelajaran dan pengajaran, saya juga memakai media pembelajaran. Yang pertama itu media pembelajaran yang saya pakai itu adalah media visual. Berupa contohnya misalnya seperti gambar, poster. Kemudian media audio, media cetak misalnya seperti buku ajar
atau modul. Dan media yang terakhir yang bisa saya pakai itu adalah media digital. Contohnya misalnya PowerPoint, Google Classroom, atau menggunakan e-learning. Jadi itu media pembelajaran yang saya pakai. Kemudian untuk penilaian di mata kuliah tersebut, saya menggunakan prinsip penilaian di dalam menilai mahasiswa. Prinsipnya itu yang pertama adalah valid, andal, transparan, fleksibel, dan adil. Kemudian di dalam asesmen penilaian tersebut, saya memberikan bobot terhadap aspek-aspek yang dinilai. Misalnya untuk penilaian tugas, saya berikan bobot 10%. Untuk penilaian kehadiran, saya beri bobot 10%. Kemudian untuk ujian tulis, ujian tengah semester 30%. Kemudian untuk ujian akhir 50%. Kemudian untuk ujian keterampilan di laboratorium, saya beri bobot 100%. Di mana penilaian keterampilan ini kami menggunakan metode OSCE. Karena di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sudah memiliki laboratorium OSCE. Jadi demikianlah perkenalan singkat yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Dan untuk selanjutnya saya akan mencoba memperlihatkan bagaimana proses saya mengajar di kelas dengan menggunakan video yang mungkin akan dilanjutkan setelah ini. Sekian dan terima kasih. Selamat sore anak-anak kami sekalian. Sore, Bu. Jadi pada sore hari ini kita lanjutkan kembali untuk mata kuliah kita asuhan kebidanan dengan kasus gawat darurat pada maternal dan neonatal. Jadi kemarin kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya tentang bagaimana cara melakukan penanggulangan pada kasus gawat darurat pada neonatal pada kehamilan. Masih ingat kan? Masih, Bu. Masih ingat nggak? Masih, Bu. Jadi harapan saya pun kalian masih ingat. Jadi sebelum kita lanjutkan ke topik berikutnya, yaitu tentang asuhan kegawat daruratan maternal neonatal di masa persalinan. Jadi kemarin kita sudah bahas kegawat daruratan pada kehamilan, jadi hari ini pada persalinan. Jadi sebelum kita lanjutkan, saya absen dulu ya kehadirannya. Apakah ada yang izin? Kopinya mana kopinya? Ada yang izin ya? Kopi minum erupsi? Nggak ada ya? Hadir semua ya? Ya, hadir semua. Jadi tidak usah lagi saya panggil namanya karena sudah hadir. Ya, jadi nanti kita dapat lagi absensi. Jadi untuk selanjutnya yang menjadi tujuan untuk pokok bahasan kita pada hari ini, ya. Jadi setelah selesai perkuliahan ini, diharapkan nanti kalian bisa atau mampu melakukan asuhan kegawat daruratan pada kasus maternal dan neonatal. Jadi nanti kita akan belajar bagian-bagian atau kasus-kasus apa saja yang termasuk di dalam persalinan. Jadi kalau boleh saya tanya ya, di persalinan itu ada berapa kala di persalinan? Ada berapa? 4. Yang sebelah sini 4, yang sebelah sini berapa? 4 juga ya. Jadi belum berubah masih 4. Jadi dimulai dari kala berapa? Kala 1. Kala 1 itu kala apa? Kemudian kala 2 Keluar bayi. Kemudian kala 3 Keluar placenta. kala 4 Jadi secara fisiologis mulai dari kala 1 dan kala 4 itu tidak ada masalah, tidak akan berjalan secara normal tanpa hambatan ya. Jadi pada kasus gawat darurat ini di persalinan ini berarti ada masalah, ya kan? Ada masalah. Jadi itulah yang akan kita bahas hari ini. Jadi untuk sebagai landasan hukumnya ya, untuk persalinan
Jadi kembali dulu ke mari coba dilihat. Jadi pada topik ini di persalinan ini nanti yang akan dibahas itu adalah tentang emboli eketuban, kemudian distosia bahu, persalinan dengan kelainan letak simptom dan fokus warna dan reaksi. Jadi khusus untuk hari ini kita membahas tentang persalinan dengan kelainan letak simptom. Jadi pernah baca undang-undang ya, undang-undang kebidanan undang-undang kebidanan sekarang berapa? Nomor 4 ya, nomor 4. Jadi di situ dituliskan tentang kewenangan kita sebagai bidan. Jadi sesuai dengan undang-undang itu ya, di situ dituliskan bahwa kita sebagai bidan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pertolongan persalinan letak simptom. Tidak boleh, karena menurut kompetensi bidan itu hanya boleh memberikan pertolongan pada bukan kasus yang pada keadaan yang fisiologis atau normal. Jadi semuanya yang normal. Jadi pada topik ini di persalinan ini nanti yang akan dibahas itu adalah tentang emboli eketuban, kemudian distosia bahu, persalinan dengan kelainan letak simptom dan status lama dan reaksi. Jadi persalinan letak simptom kita lihat dulu definisinya. Jadi persalinan letak simptom itu adalah persalinan pada bayi dengan presentasi bokong atau sering disebut dengan istilah susah, di mana bayi letaknya sesuai dengan tubuh badan ibu, kepala berada di fundus uteri, kemudian bokongnya merupakan bagian terbawah di daerah pintu asas lambung atau Jadi secara singkat, berarti kalau letak simptom itu kepalanya berada di fundus uteri, sedangkan bokongnya berada di sisi. Jadi balik dia ya. Kalau secara fisiologis yang menjadi bagian terbawah biasanya apa? Kepala ya. Tapi ini yang bagian terbawahnya adalah bokong. Jadi ini dia macam-macam presentasi pada letak simptom. Jadi ada letak bokong, ada letak bokong sempurna, ada presentasi kaki, begitu ya. Ada letak bokong. Kalau dia letak bokong sempurna, letak bokong dia seperti ini, nampak ya. Jadi kakinya keduanya mencubit ke atas. Kemudian terdapat ari atau tali pusat di bawah ya. Ini nampak kan? Ini letak bokong. Kemudian ada letak bokong sempurna. Ini dia sempurna, tidak ada bagian dari janin yang lain yang berada di bagian bawah. Kemudian kalau ini presentasi kaki, ini nampak kakinya ya muncul, ya kan? Ini dari presentasi kaki. Ini macam-macam presentasi letak simptom. Kemudian faktor predisposisi berikutnya itu adalah gemini. Tahu apa gemini ya? Gemini itu apa? Kembar. Gemini. Jadi pada kasus kehamilan gemini itu jadinya bisa 2 bisa 3. Jadi karena itu bisa menyebabkan salah satu dari janin itu posisinya tidak normal. Kemudian penyebab lainnya itu adalah kelainan uterus. Jadi kelainan uterus itu juga bisa menyebabkan terjadinya letak simptom. Kemudian janinnya sudah lama mati. Kemudian sebab yang tidak diketahui. Jadi kesimpulan ini adalah sebagai faktor predisposisi kehamilan dengan letak simptom. Jadi pada level berapa kira-kira kita tahu ini letak simptom sesuai dengan tahapan level tadi? Level 3. Ya, level 3 bisa. Level 3 tadi kan menentukan bagian terbawah janin. Jadi fisiologi
memang bulat tapi tidak keras. Kemudian tidak lendir. Itu perbedaannya. Jadi waktu lokasi kalau mau meraba, oh ini lunak ini, ya kan? Digoyang dia tidak lendir berarti kokoh. Kalau mau meraba, oh ini bulat keras. Kemudian kalau digoyang ada lendirnya berarti kemudian cara lain untuk menegakkan diagnosa letak sumber itu adalah dengan auskultasi. Apa itu auskultasi? Mendengarkan denyut jantung janin. Kita masih dalam, di mana diameter mikrometer memasuki pintu bawah panggung dalam posisi antero. Jadi anteronya apa? Bahasa awalnya. Ini kan bahasa Indonesia. Anterior, posterior. Anterior itu depan, posterior itu depan, posterior belakang ya, pas. Pas dia tadi depan, belakang. Jadi tadi dia miring, kemudian dia putar pasti dalam. Jadi depan, belakang. Jadi dari miring begini jadi menjadi gini ya posisinya ya. Turun kemana tadi turunnya? Pintu bawah panggung. Ya, oke. Ingat ya. Oke, kita lanjut. Jadi di akhir kala 2, bokong depan lahir melewati vulva dengan lateroversi badan berputar pada titik fisis. Jadi tadi pada akhir kala 2 dia turun ke dasar panggung dengan posisi antero-posterior. Kemudian di akhir kala 2 dia turun melewati vulva dengan posisi lateroversi badan. Jadi agak mirip dia ya. Dia sudah lahir tampak di depan vulva. Nah, seperti ini ya. Tadi bahunya belum masuk pintu bawah panggung. Kemudian dengan adanya fis, bokong depan lahir. Ini kan bokong depan nih. Bokong depannya lahir, kemudian melewati vulva sampai batas umbilicus. Ini tahu ya? Umbilicus itu pusat, pangkal kali pusat, pangkal kali pusat dahi. Jadi dia lahir sampai batas itu. Kemudian terjadi interpaksi luar, karena ini sudah di luar, interpaksi dalam lagi, interpaksi luar. Jadi posisi hijaunya sudah menjadi antero posterior, sedangkan sudah mulai seperti ini, ya kan? Kemudian ini sudah lahir tadi sampai batas umbilicus. Jadi dipakai kata kunci ya, fase pasif dan aktif. Jadi pertanyaannya lagi, kapan kita bersikap aktif? Kapan? Jadi ini ya, kita bersikap aktif itu setelah bokong lahir sempurna, diikuti kaki sampai batas umbilicus. Ayunkan tubuh bayi sampai mendekati ke perut ibu. Nah begini. Berarti bawahnya lahir nggak nih? Lahir kan ini ya? Udah lahir sempurna belum? Belum. Berarti tangannya belum lahir nih. Berarti harus kita kait. Jadi kita kait seperti ini sampai ke sudut siku, baru kita kait. Nah, lahir ya? Lahir tangannya kan? Lahir. Baru kita kembalikan ke posisi semula. Kita ganti tangan seperti ini. Ini berarti posisinya di sini berarti kemari ya. Nah, kita ayunkan lagi tubuh bayi ke atas sampai perut bayi mendekati ke kaki. Udah lahir bahunya belum? Sudah lahir. Yang belum lahir apa nih? Ini yang belum lahir. Tangannya ya. Nah, berarti kita apain?
kita kait. Telusuri dari skapula, ya kan? Terus sampai ke sudut siku baru dikait. Sudah lahir bahunya belum? Nah, yang belum lahir apanya nih? Kepala. Umbilicus. Kemudian terjadi kontraksi buat ini punggungnya sudah menghadap ke atas. Jadi kakinya belum lahir dikait, lahirkan kaki. Di sini bidan sudah bersikap pasif karena sudah lahir bokong sempurna sampai batas umbilicus. Kemudian telusuri batas umbilicusnya. Longgarkan begini. Ya. Telusuri, longgarkan tali pusat. Oke. Ya, kemudian kita lahirkan bahunya cara klasik. Kedua tangannya di sini, kemudian tarik tubuh bayi curam ke bawah sampai batas skapula. Oke, kemudian tangan kirinya begini, ininya di sini. Oke, baru ayunkan. Oke, baru ini telusuri dari skapula sampai ke sudut siku kait. Oke, pindahkan dari tangannya. Oke, tangannya satu di sini. Kemudian, ya. Terus telusuri. Ya. Oke. Lahirlah bahu. Kemudian lahirkan kepalanya. Masukkan tangan kiri. Tangan kiri. Tangan kiri. Itu. Kanan. Oke, ini cara si Maulis. Ini saat ada kontraksi, pasiennya disuruh mengedan, asisten disuruh menekan di atas simfisis. Jadi tarik tubuh bayi ke bawah sampai terlihat subocciput sebagai hipokokrion. Kemudian angkat tubuh bayi, lahirlah apa itu? Dagu, mulut, hidung. Kemudian tarik curam ke bawah, lahirlah bagian seluruh kepala bayi. Kemudian di akhir ya. Nah, gitu. Oke ya, udah bisa Lili. Nah, nanti latihan lagi ya, biar lebih mantap. Oke? Ya, sudah bisa kembali ke tempatnya. Terima kasih. Ya, jadi ada lagi mau coba. Jadi nanti di bergantian ya melakukannya ya. Ya, demikianlah penjelasan tentang persalinan letak sungsang. Jadi tadi saya sudah banyak menyampaikan materi tentang persalinan letak sungsang. Jadi kira-kira ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Siapa yang ingin bertanya? Baik Bu, saya akan bertanya. Cara melahirkan bayi dengan metode BRA pada berat lebih dari 500 gram, apakah boleh ditolong Bu? Ya, baik ya. Jadi tadi teman kalian Lili bertanya untuk menolong melahirkan seluruh bayi dengan metode BRA ya. Jadi tadi temannya bertanya, kalau misalnya berat badan janinnya itu lebih dari 2.500 gram, apakah bisa ditolong melahirkannya menggunakan metode BRA? Jadi sebagai syarat untuk menggunakan melahirkan dengan metode BRA, syaratnya itu salah satunya itu adalah berat badannya harus kurang dari 2.500. Jadi kalau dia lebih, berarti tidak disarankan menggunakan metode BRA. Ya, tidak dianjurkan pakai metode ini. Jadi pakai metode yang lain. Karena takutnya nanti pada saat melakukan manuver seperti ini, nanti bisa bahu atau kepalanya nyangkut di jalan rahim, jadi akan mempersulit. Jadi kalau berat badannya lebih dari 2.500, tidak dianjurkan menggunakan metode BRA. Begitu ya Lili ya, sudah bisa ya. Ya, jadi untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya akan melakukan evaluasi ya terhadap materi yang sudah kita bahas tadi. Jadi saya mau bertanya nih di antara kalian nih ya. Jadi tadi kan Ibu sudah menerangkan nih bahwa ada 2 fase di dalam pertolongan persalinan
susah. Fase apa tadi? Pasif dan aktif. Yang dikatakan fase pasif itu bagaimana ya? Siapa bisa jawab? Ya, Amel. Gimana Amel? Fase pasif yaitu di mana bidan hanya boleh memantau keadaan janin dan ibunya Bu tanpa melakukan tindakan. Benar nggak? Benar. Kasih aplaus untuk saya. Satu lagi. Kemudian tadi ada fase Aktif. Kalau fase aktif gimana lagi tuh maksudnya itu? Siapa bisa jawab? Saya bisa jawab? Lapangan semua ada yang bisa jawab? Ya. Dan dapat melakukan tindakan setelah bokong pada sempurna sampai bius. Untuk melahirkan. Dan kepala. Betul. Kasih aplaus untuk saya. Jadi itu ya. Jadi kedua fase itu sebagai kata kunci pada saat kita melakukan pertolongan detak susah. Di sini tadi Ibu sudah ada mendownload persalinan detak susah sebagai gambaran untuk kalian pada saat nanti menjumpai kasus seperti ini. Nah, jadi kita lihat dulu ya videonya ya. Nampak ya, itu yang keluar itu apa itu? Ya, ini yang keluar ini adalah bokongnya ya. Nah, bokongnya. Ini yang keluarnya apa nih? Kencing bayinya. Ini anak laki-laki nih, pas fotonya nih. Ya. Nah, ini belum putar paksi luar ya. Kalau dia sudah putar paksi luar, nanti punggungnya menghadap ke atas. Kemudian dilahirkanlah apa tadi? Bahu ya, bahu dan kepala. Ya. Oke, nah, jadi nanti mungkin bisa dilihat kembali di channel YouTube atau di Google Class kita ya. Nanti saya bagikan di Google Class atau di link kita. Nanti di situ ada saya sampaikan video beserta dengan materi pelajaran kita hari ini. Nah, jadi untuk pembelajaran selanjutnya, untuk minggu depan nanti akan saya respon kembali bagaimana pemahaman kalian dalam melakukan pertolongan persalinan detak susah. Nah, jadi tolong diulang